Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang lelaki tua bernama Kakek Nawas. Ia dikenal bukan karena hartanya, melainkan karena akalnya yang terkadang aneh namun selalu ada isinya. Suatu pagi Kakek Nawas berjalan santai di jalan setapak desa menuju sawahnya. Beberapa pemuda yang sedang berkumpul di gardu ronda memperhatikannya dengan dahi berkerut. Ada yang aneh dengan Kakek Nawas hari ini. Ia memakai sandalnya terbalik, yang kanan dipakai di kaki kiri dan yang kiri di kaki kanan. Lihatlah itu, bisik seorang pemuda bernama Jahal pada temannya. Kakek Budi sepertinya sudah mulai pikun, sandalnya saja sampai terbalik begitu. Temannya terkekeh-kekeh, "Kus, jangan begitu." Mungkin beliau tidak sengaja. Merasa penasaran dan sedikit ingin menggoda, Jahal pun mendekati Kakek Nawas. "Selamat pagi, Kek," sapa Jahal dengan sopan. "Pagi, Nak. Mau kemana pagi-pagi begini?" jawab Kakek Nawas dengan senyum ramahnya tanpa berhenti berjalan. "Hanya duduk-duduk saja, Kek. Maaf sebelumnya, sepertinya sandal kakek terbalik," kata Jahal sambil menunjuk ke kaki Kakek Nawas. Kakek Nawas berhenti sejenak, melihat ke bawah pada kakinya, lalu kembali menatap Jahal dengan tatapan yang tenang dan jenaka. "Oh, ini," katanya. "Ini sengaja, Nak. Ini caraku untuk mengakali nasi buruk." Jahal dan teman-temannya yang ikut mendekat saling berpandangan bingung. "Mengakali nasi buruk, Kek? Apa hubungannya dengan sandal terbalik?" Kakek Nawas tersenyum lebih lebar. "Begini, Nak, jelasnya. Setiap hari nasi buruk selalu mencoba mengintaiku dari belakang, mengikuti jejak kakiku. Nah, kalau aku pakai sandal seperti ini, jejak telapak kaki yang kutinggalkan di tanah akan menghadap ke arah yang berlawanan. Nasi buruk akan mengira aku sedang berjalan pulang, bukan pergi ke sawah. Jadi ini akan mengikutiku ke arah yang salah, dan jalanku menuju sawah pun aman dan penuh berkah." Para pemuda itu terdiam sejenak, mencerna logika aneh Kakek Nawas. Sesaat kemudian, tawa mereka pun meledak, bukan tawa mengejek, melainkan tawa penuh kekaguman. Sejak hari itu, jika ada orang di desa yang melakukan sesuatu dengan cara yang aneh namun punya penjelasan yang cerdik di baliknya, orang-orang akan tersenyum dan berkata, "Wah, dia pasti muridnya Kakek Nawas." Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang tenang, Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya menikmati secangkir teh dan hembusan angin. Tiba-tiba datang seorang pengemis tua dengan pakaian lusuh dan wajah memelas. "Tuan Abu, aku lapar dan belum makan sejak kemarin. Maukah engkau memberiku sedikit bantuan?" kata si pengemis. Abu Nawas melihat wajahnya yang tulus, lalu tanpa ragu memberikan sekantong roti dan beberapa keping uang perak. "Terima kasih, wahai Tuan Abu," kata si pengemis, lalu pergi dengan senyum lebar. Pagi berikutnya, Abu Nawas dikejutkan oleh suara gaduh di depan rumahnya. Ketika ia membuka pintu, belasan pengemis berdiri berbaris. Beberapa membawa tongkat, yang lain membawa karung, dan semuanya berkata serempak, "Kami dengar Abu Nawas sangat dermawan." Abu Nawas mengangkat alis. Di antara kerumunan itu, ia melihat pengemis tua yang kemarin berdiri di paling depan dengan bangga. "Maaf Tuan Abu, ini semua saudaraku,"
dan teman-teman satu profesiku," katanya. Abu Nawas mengangguk tenang, kemudian berkata, "Baik, tunggulah sebentar, aku akan memberi kalian sesuatu." Ia masuk ke dalam rumah dan keluar membawa seutas tali tambang yang panjang. "Apa ini wahai Tuan Abu?" tanya mereka penasaran. Abu Nawas menjawab, "Ini adalah tali pengikat unta warisan kakekku. Jika kalian mampu menarik tali ini bersama-sama ke arah yang sama, maka kalian akan kutunjukkan jalan ke tempat di mana emas dan makanan melimpah." Mereka pun serentak menarik tali itu, namun satu menarik ke kanan, satu ke kiri, satu ke belakang, yang satunya malah duduk. Tali itu kusut dan tidak bergerak sedikit pun. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Nah, begitulah manusia. Kalau hanya datang karena dengar ada kemurahan, tapi tak mau usaha, tak mau satu arah, dan hanya ingin hasil cepat. Kalian bukan butuh bantuan, tapi kalian butuh kesadaran." Mendengar itu, pengemis-pengemis tersebut saling pandang, mereka malu. Akhirnya Abu Nawas tetap memberi mereka sepotong roti dan berkata, "Mulailah dengan usaha sendiri. Jika sudah mencoba dan gagal, barulah datang padaku lagi, tapi bukan dalam rombongan." Cerita ini mengajarkan kita bahwa berbuat baik itu penting, tapi juga harus disertai kebijaksanaan, dan bahwa membantu satu orang tak berarti kita bisa menanggung semua tanpa batas, apalagi kalau yang datang hanya ikut-ikutan tanpa mau berusaha. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai oleh teriakan pedagang dan suara ayam jago yang tersesat, Abu Nawas melenggang santai sambil menawar seikat bawang merah. "Wahai pedagang bawang," kata Abu Nawas, "bawangmu ini lebih banyak kulitnya daripada isinya. Apakah ini bawang atau kertas yang dibentuk bulat?" Tawa pun meledak dari para pembeli yang lain. Si pedagang hanya geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum sempat Abu Nawas menawar lebih jauh, tiba-tiba langit menjadi gelap sesaat dan angin wangi semerbak menyeruak dari arah utara. Di tengah pasar muncullah sosok bercahaya dengan jubah emas berkilauan dan mahkota permata di kepala. "Aku adalah Dewa Rezeki," suaranya menggema seperti petir. Semua orang berlutut, tapi tidak Abu Nawas. Ia justru mendekat sambil berkata, "Kalau engkau benar Dewa Rezeki, bolehkah aku minta sepiring kebab dulu? Karena perutku sangat lapar pagi ini." Dewa Rezeki tersenyum lalu mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," ucap Dewa Rezeki, "jika kau mau, seluruh Baghdad bisa menjadi milikmu. Istana, dayang-dayang, taman yang tidak pernah layu, bahkan anggur yang mengalir dari mata air." Mata para penduduk melebar. Beberapa bahkan sudah berlutut di dekat kaki Abu Nawas, berharap rezeki ikut menetes. Namun Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, "Wah, banyak juga ya, tapi bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai dewa?" "Silakan, wahai manusia bijak," jawab sang dewa. Abu Nawas duduk di atas karung beras sambil berkata, "Kalau semua orang bisa punya istana, apa gunanya jadi raja? Kalau semua punya emas, apakah tukang becak akan berhenti menarik becak? Atau justru mulai membeli becak emas? Bukankah rezeki sejati itu bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang bisa kita syukuri?" Dewa Rezeki terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pernah makan roti kering dengan segelas air, tapi karena bersama istri saya yang cerewet dan setia, rasanya seperti pesta kerajaan. Tapi saya juga pernah melihat saudagar kaya menangis karena tak bisa tidur nyenyak. Lalu, engkau ingin apa dariku?"
tanya sang dewa. Abu Nawas tersenyum lebar. Berikan aku kemampuan untuk tetap tertawa walaupun kantongku kosong, dan berikan orang-orang di sekitarku hati yang lapang meski dapurnya belum ngebul. Dewa Rezeki tertawa lebar. Engkau memang berbeda dari manusia kebanyakan, wahai Abu Nawas. Kau tidak meminta kekayaan, tapi kau telah memilikinya. Dan tiba-tiba semuanya menghilang, koin dan permata semuanya lenyap. Tapi anehnya, para pedagang di pasar justru merasa lebih ringan hari ini. Mereka mulai memberi potongan harga tanpa diminta. Tukang roti memberi 2 roti untuk 1 koin. Bahkan si pedagang bawang tadi memberinya seikat bawang secara cuma-cuma. Mereka semua merasa cukup. Abu Nawas pulang hari itu tanpa membawa emas atau permata, tapi seluruh kota Baghdad berbicara tentang kisahnya. Anak-anak menirukan gaya bicaranya, dan orang tua mengulang ceritanya di warung kopi. Dan para saudagar mulai menghitung rezeki bukan dari harta, tapi dari tawa di rumah mereka. Moral dari kisah ini, rezeki bukanlah apa yang kau timbun, tapi apa yang bisa kau bagi, bahkan jika itu hanya senyuman. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun terkenal karena kebijakannya dan kekayaannya yang melimpah. Semua orang di kerajaan itu hidup dalam kemakmuran. Namun ada satu hal yang kurang. Sang raja merasa hatinya kosong. Ia belum menemukan seseorang yang bisa mencuri hatinya. Bahkan dengan segala kemewahannya, tidak ada wanita yang bisa menarik perhatian raja secara mendalam. Namun keinginan raja untuk menemukan cinta sejati segera diuji oleh kedatangan seorang wanita misterius. Pada suatu hari, seorang wanita yang sangat cantik datang ke istana. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan dan dihiasi dengan perhiasan berkilauan. Kecantikannya membuat semua orang di istana terpana. Para penjaga, pelayan, bahkan para bangsawan merasa terpesona oleh penampilannya yang memukau. Wanita itu yang dikenal sebagai Dewi Kecantikan mengumumkan bahwa ia datang untuk menantang semua pria kerajaan. Aku datang untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat menenangkan hatiku, katanya dengan suara lembut namun penuh tantangan. Aku akan memberikan hadiah kepada pria yang berhasil membuatku jatuh cinta, tetapi aku tidak akan memilih berdasarkan harta atau kekayaan. Hanya cinta yang tulus dan ketulusan hati yang dapat membuatku tergoda. Para pria di istana segera terpesona oleh Dewi Kecantikan, dan banyak dari mereka yang berusaha memikatnya dengan hadiah-hadiah mewah dan kata-kata manis. Raja Harun sendiri, meskipun sudah terbiasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, merasa tertantang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang raja yang kaya, tetapi juga seorang pria yang mampu menenangkan hati seorang wanita dengan kepribadiannya. Namun Abu Nawas, sang pemikir cerdik dan humoris yang selalu ada di sisi raja sebagai penasihat, melihat situasi ini dengan pandangan berbeda. Ia tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar ujian kecantikan atau harta benda. Ini adalah ujian tantangan ketulusan, kecerdikan, dan bagaimana seseorang bisa menenangkan hati bukan dengan penampilan luar, tetapi dengan hati yang sejati. Abu Nawas merasa bahwa ia bisa mengalahkan semua pria di kerajaan yang berlomba-lomba mendapatkan perhatian Dewi Kecantikan, tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Dengan kecerdikan yang sudah terkenal, Abu Nawas memutuskan untuk menyamar. Ia mengenakan pakaian seorang pelayan rendah yang tidak mencolok dan menyusup ke dalam istana tanpa diketahui siapapun. Tujuannya jelas, ia ingin menunjukkan bahwa bukan kekayaan atau status yang bisa menenangkan hati Dewi Kecantikan, melainkan kecerdikan dan ketulusan hati yang sejati. Hari demi hari, Dewi Kecantikan menyaksikan para pria yang datang kepadanya dengan hadiah-hadiah indah dan pujian berlebihan. Namun, ia tetap merasa hampa. Semua usaha mereka hanya berfokus pada penampilan dan materialisme, dan tak ada yang berhasil menyentuh hatinya.
Dewi Kecantikan merasa bosan karena meskipun banyak pria yang datang dengan harapan tinggi, ia tidak merasa ada satupun yang benar-benar memahami dirinya. Suatu sore, saat Dewi Kecantikan duduk di taman istana menikmati udara segar, seorang pelayan tampak mendekatinya. Pelayan itu adalah Abu Nawas yang menyamar. Ia tidak membawa hadiah atau kata-kata manis, sebaliknya ia hanya membawa nampan berisi air untuk melayani Dewi Kecantikan. Dewi Kecantikan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu tidak membawa apa-apa selain air?" tanyanya dengan sedikit sinis. Merasa heran dengan sikap pelayan ini yang tampak berbeda dari para pria lainnya, Abu Nawas dengan senyum penuh makna menjawab, "Air ini adalah hal terpenting yang bisa saya bawa. Tanpa air, kita semua akan mati kehausan. Hadiah-hadiah dan kekayaan mungkin bisa menarik perhatian sementara, tetapi ketulusan hati adalah yang terpenting dalam menciptakan hubungan yang sejati." Dewi Kecantikan terdiam, terkesan dengan kata-kata Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pelayan itu hanya membawa air, ia merasa dihargai lebih dari sekedar penampilan atau kekayaan. "Kenapa kamu berkata begitu?" Dewi Kecantikan bertanya, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas duduk di sebelahnya dan mulai berbicara lebih dalam. Kecantikan fisik bisa memikat mata, tetapi kecantikan hati adalah yang akan memikat jiwa. Banyak pria datang ke sini untuk memperlihatkan kekayaan mereka, dan mereka pikir itu akan membuatmu jatuh cinta. Tetapi saya percaya bahwa cinta sejati hanya akan ditemukan ketika seseorang melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang ada di luar. Dewi Kecantikan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata pelayan ini. Ia bertanya lagi, "Jadi kamu percaya bahwa hanya ketulusan hati yang bisa membuat cinta tumbuh?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Tuan Putri, cinta sejati datang dari saling memahami, menghargai, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semua yang datang dengan ketulusan akan selalu bernilai daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan." Dewi Kecantikan yang awalnya merasa bingung dengan tantangan yang dia buat, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa pelayan ini yang tampaknya tak memiliki apa-apa selain ketulusan, justru berhasil menggerakkan hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari, seseorang yang tidak terpesona oleh penampilan luar atau kekayaan, tetapi yang melihat ke dalam hati dan menghargai apa yang sesungguhnya penting. Pada akhirnya Dewi Kecantikan memutuskan untuk mengakhiri tantangan itu. "Aku memilihmu Abu Nawas," ujarnya dengan tulus. "Kamu telah menenangkan hatiku, bukan dengan hadiah atau penampilan, tetapi dengan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya tidak datang untuk menenangkan hati dengan cara yang biasa Tuan Putri. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa cinta sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang kita tampilkan di luar." Dewi Kecantikan tersenyum, merasa lebih damai dan bahagia dari sebelumnya. "Aku belajar banyak darimu Abu Nawas. Terkadang hal-hal yang paling sederhana adalah yang paling berharga." Dengan begitu, Abu Nawas tidak hanya memenangkan hati Dewi Kecantikan, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang di istana bahwa kecantikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan atau kekayaan. Kecerdikan dan ketulusan hati Abu Nawas berhasil mengubah pandangan Dewi Kecantikan, dan istana pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang lebih mendalam. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup,"
ujar sang raja dengan nada kesal. Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar. Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil. Tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual, atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas,
kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus, tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap baginda raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari baginda raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun,
dan berdiri di halaman rumah. Orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek, muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal, untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. "Aha," pikirnya, "kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain?" Dengan cepat, ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras, "Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang." Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi."
Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru, dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu, Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir, lalu tersenyum penuh arti. Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan, dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik. Bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya, ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai, dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan.
Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, Abu Nawas lagi-lagi menang. Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan satu mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarang. Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. Apa penyebabnya? Tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan. Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini, sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya. Dalam hati ia menggumam, pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan. Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Apa kau datang untuk memohon belas kasihan? Tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, bukan dukun agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Sang dukun memicingkan mata. Apa maksudmu? Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya. Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia? Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang. Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing. Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. Abu Nawas, panggilnya. Kemarilah sang penyelamatku.
Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini kan sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim istana. "Baguslah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana. "Baiklah, besok kita berangkat, tapi saya akan mengajak Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan yang mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker," jawab Abu Nawas. "Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. "Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan," jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikannya mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. "Ayo kita kejar," teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya, mereka tidak tahu arah jalan pulang. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Apalagi sudah mulai terlihat gelap di tengah situasi yang genting. Tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?"
tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini, kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tidak ingin kehilangan istana saya, minta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Saya ini hakim istana, kek. Saya adalah hakim yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang sangat megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, minta hakim istana. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumahnya yang megah, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah, kek. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, minta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu, jawab kakek tua itu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Bagaimana ceritanya, teman-teman? Menarik bukan? Cerita selanjutnya tidak kalah menarik lagi. Mari kita simak ceritanya. Suatu hari Baginda Raja punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya. Dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberikan pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda Raja memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya Baginda Raja.
Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka Yang Mulia, jawab Sofyan. Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu? Tanya raja kembali. Hari ini terhitung 1 tahun Baginda Yang Mulia, jawab Sofyan. Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun aku potong setengahnya. Jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara, ujar Baginda Raja. Terima kasih Paduka Yang Mulia, jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja. Siapa namamu? Tanya Baginda Raja. Nama saya Ali Paduka Yang Mulia. Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu? Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka Yang Mulia. Jawaban Ali membuat Baginda Raja bingung. Bagaimana cara memutuskannya, sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi Baginda Raja tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Baginda Raja teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. Prajurit, panggil Abu Nawas ke istana secepatnya, perintah Baginda Raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali sekarang? Beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya? Pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. Saya tahu caranya Baginda Yang Mulia, itu mudah saja. Seketika Baginda Raja langsung kegirangan. Apa itu caranya? Cepat katakan, desak Baginda Raja. Paduka tahu kan cara berpuasa Nabi Daud? Tanya Abu Nawas. Iya, saya tahu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini? Tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda Yang Mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali. Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. Kamu memang benar-benar cerdas Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu akan saya kasih hadiah sekantong keping emas. Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering membuat Baginda Raja pusing 7 keliling, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kecerdikannya yang tak ada tandingan. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali pula dia lolos dari hukuman. Tapi kali ini tampaknya nasib berkata lain. Suatu malam, para prajurit menangkap Abu Nawas sedang minum arak di belakang taman kerajaan. Tentu saja ia langsung digelandang ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, seru Baginda Raja, sudah berapa kali kau berjanji tak akan mengulangi, tapi nyatanya kau tetap saja bandel. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja.
Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Penasihat istana maju dan berkata, "Baginda, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan minum minyak panas, biar dia kapok betul?" Raja mengangguk. "Bagus, hukuman itu pas untuk orang keras kepala seperti dia." Abu Nawas langsung pucat. "Ampun Paduka, minyak panas ini bisa membakar perut hamba bisa mati." "Itu memang tujuannya Abu Nawas, biar kau jera," bentak raja. "Besok pagi datanglah ke istana, jalani hukumanmu." Abu Nawas pun pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. "Kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, apabila minyak mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Nanti martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semuanya. Tangisan pecah, istrinya sampai bersimpuh sambil berkata, "Mengapa Baginda Raja setega itu? Minyak panas itu sama saja hukuman mati." Namun Abu Nawas hanya berkata lirih, "Sudahlah, jika ini memang sudah takdir, tolong ikhlaskan kepergianku." Tapi siapa sangka, malam itu saat semua tertidur dalam kesedihan, Abu Nawas tidak tidur. Ia menatap langit sambil memikirkan rencana. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai istriku, apakah masih ada makanan? Aku lapar sekali." "Iya, ada gorengan tadi, tapi minyaknya sudah aku simpan. Soalnya masih panas. Baru setengah jam lalu aku matikan apinya." Abu Nawas langsung menoleh. "Masih panas, tapi nanti juga dingin." Wah, senyum licik pun muncul di wajahnya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan itu tentu saja membuat mereka kaget. Mereka tak menyangka Baginda Raja setega itu kepada Abu Nawas. "Kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa kamu tidak meminta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Lagian Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" "Maaf Paduka, mereka hanya ingin mengantar kepergianku. Barangkali ini adalah hari terakhirku." Raja hanya mengangguk. "Baiklah, siapkan minyak panasnya." Prajurit pun membawa bejana besar berisi minyak yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul, aromanya menusuk hidung. "Minumlah Abu Nawas," perintah raja. Abu Nawas menangkupkan tangan. "Ampun Paduka, sebelum saya menjemput ajal,
izinkan saya berpamitan satu persatu pada keluarga dan para tetangga saya." Raja melirik jam pasir. "Ya sudah, cepat." Abu Nawas lalu mulai drama. Ia memeluk istrinya dengan tangisan palsu, mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pamit ke tetangga kiri kanan, depan belakang. Bahkan ia sempat memberikan wejangan singkat kepada keponakan tetangganya. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan karena banyak tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga minyak yang tadinya panas mengepul kini sudah tak lagi berasap. Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, saya sudah siap." Dengan perlahan ia mengambil bejana dan menenggak minyak itu sampai habis. Semua menahan nafas, tapi anehnya Abu Nawas tidak apa-apa. Raja kaget. "Hei, bukankah itu minyak panas?" Abu Nawas tersenyum. "Benar Paduka, minyak ini tadinya panas, tapi karena saya terlalu sibuk berpamitan, kini sudah dingin. Paduka hanya memerintahkan saya untuk meminum minyak panas. Tidak disebutkan waktunya kapan harus diminum." Raja melongo lalu menepuk jidat. "Kau ini memang licik luar biasa." Akhirnya Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan pulang bersama rombongan pengantar yang kini malah jadi konvoi kemenangan. Ia tertawa sambil berkata, "Ingat, bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi akal sehat dan sedikit drama." Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan berburu-buru marah dan jangan sepelekan orang cerdik. Kadang yang terlihat lemah justru bisa membalikkan keadaan hanya dengan akal dan waktu yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.